الشيطان الرجيم. Artinya api nyari mungkin tinggal dia kasih mati, volume besar kasih mati. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan Bapak Syamsul Hadi MPDI, semoga Allah berkahkan umurnya mengurisi umat. Yang kami muliakan Al-Ustaz Firdan Abdurrahman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan juga untuk membimbing umat. Amin. Yang kami muliakan juga Syekh Haji Hendra Zakaria, yang semoga Allah berkahkan umurnya untuk bisa mendakwakan lillahi kalimatillah ke penduduk alam. Amin. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat disebut nama dan gelar, tapi tanpa mengurangi penghormatan kami, dan semoga khususnya yang hadir pada malam hari ini, kita semua ini Allah ridhoi dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Mas Didi sekeluarga, tabarakallah kami ucapkan atas kelahiran putri pertamanya, semoga menjadi suatu hal yang mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan ananda Alivia Reski Prayogo jadikan anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini adalah malam kesyukuran, tapi di dalam hati saya yang sedikit dalam luka, saya teringat tentang almarhum Bapak Iko Prasojo. Karena awal mula saya ceramah di Sinjai itu di sini, sebelum bisa dakwah ke masjid-masjid, ke tempat-tempat orang lain kenal, itu masih ingat tasyakuran rumah baru Mas Didi ini. Saya masih ingat duduk di sebelah sana. Maka wujud kita mengenal beliau, mari kita ikhlaskan bacaan Al-Fatihah, diniatkan untuk kita kirimkan pahalanya untuk beliau almarhum Bapak Eko Prasojo. Semoga Allah tambah kebaikannya di alam barzah. Ala hadhihi wa sallallahu Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Terus terang saya bingung Pak mau ngomong apa ini, karena ini anggota kita semua. Materi sudah habis didengar anggota sendiri, ngaji setiap minggu yang didengar sendiri, bercanda bergurau didengar sendiri. Ini mau ngomong apa? Tapi ya karena amanah, jadi di malam kesyukuran ini walimatul aqiqah, walimah tasmiyah, berikan nama Mas Didi dan sekeluarga atas kelahiran putrinya, paling tidak mengingatkan kepada kita bahwa setiap karunia atau pemberian dari Allah itu wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Jadi syukur itu wajib. Syukur dengan tahmid itu sama tapi ya beda. Syukur dengan tahmid itu sama tapi beda, beda tapi sama. Kalau tahmid itu ucapan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau syukur tidak hanya tahmid. Bahkan ulama katakan masyukurun, apa itu syukur? Hiya tasyarrufun ni'mah limaradatillah. Aslinya syukur itu tidak hanya tahmid, tapi syukur itu menginvestasikan, mentasarrufkan, menggunakan kenikmatan yang Allah beri untuk sesuatu yang Allah berikan atau yang Allah ridhoi. Maka orang bertahmid itu termasuk syukur, tapi syukur tidak hanya tahmid. Maka pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, dengan kedatangan seorang putra atau putri ini adalah karunia yang besar. Namun banyak manusia diberikan karunia seperti apapun, bahkan kecil sampai yang besar, karena ketidaktahuan, karena kejahilian, karena ketidakmauan belajar, karena masa bodoh, maka akhirnya kenikmatan itu akan menjadi bumerang sehingga amal-amalnya tidak baik. Akhirnya nikmatnya pun tidak baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala paling tidak membahasakan anak itu posisinya itu 4 perkara kurang lebih. Yang pertama, anak itu kalau di dalam Al-Qur'an adalah sebagai qurratu ain atau qurrata ain atau qurrati ain. Apa itu? Penyejuk mata, penggembira hati. Sehingga dengan kelahiran putra putri kita, itu hati tidak bisa itu Pak diluapkan utuh sebagaimana kondisi hati kita tidak bisa. Adapun dengan prosesi akikah, tasmiyah dan sebagainya, itu hanya secuil daripada ungkapan syukur saking gembiranya. Makanya ulama mengatakan anak kalau belum diakikahi itu ya ngambang bahasa. Anak itu kalau belum diakikahi itu ngambang. Karena apalah itu kambing 2, apalah itu kambing 1 dibandingkan kenikmatan memiliki seekor anak apa seorang anak? Seorang. Makanya semampu kita, kapan datang waktunya, kalau bisa dilaksanakan itu proses itu. Apakah boleh hutang? Boleh, hutang itu boleh. Yang haram itu hutang nggak niat bayar. Sama siapa sekarang nih utang Pak Ustadz? Tuh ada Pak Parwan, ada Pak Sabtul Hadi, ada Pak Zul, ada Pak Tris. Karena jangan mau kita ini kalah dengan orang-orang yang ahli maksiat. Maksiat ini berani utang. Karena nggak murah maksiat. Kopi miring, kopinya masih miring saja mahal. Apalagi kopinya tegak lurus. Makanya untuk kesunahan, bagaimana kita ini terobsesi lah atau termotivasi untuk melakukannya, apalagi seorang anak lahir dan kita dikaruniakan anak tersebut. Karena tidak akan ada itu imbangnya walaupun kita mengeluarkan 2 kambing, 1 kambing. Makanya di dalam Al-Quran Allah bahasakan anak itu sebagai qurratu ain, penyejuk mata, penyejuk jiwa, penggembira hati. Jadi itu mau anak siapapun pasti senang sekali. Adapun itu kejadian sekarang anak dibuang di kotak sampah, anak itu kan karena motif-motifnya itu yang diingat, tapi tidak diingat itu anak. Tapi kalau yang diingat anaknya, pasti dia akan sayangi itu, terlepas dari itu lahirnya dengan kondisi seperti apapun, lewat pernikahan ataupun tidak. Maka itu namanya seorang ibu, gak ada itu seorang ibu yang tega membuang anak. Teganya gak ada, tapi prakteknya ada ya, ada yang membuang. Teganya sendiri gak tega, tapi
prakteknya ada yang kedua. Karena zaman sudah semakin rusak. Kalau pernah ada kemarin Pak orang protes di media, apa fungsinya ceramah-ceramah? Buktinya pemerkosaan tidak menurun, hamil di luar nikah tidak menurun. Kalau saya gampang itu kalau ketemu orang, ada ceramah saja tidak menurun, lah apalagi nggak ada ceramah, lah malah menikah. Orang kan taunya pengennya itu dengan ada ceramah, adanya mubalik, adanya ustadz itu berhenti. Nggak semudah itu bagus. Semuanya sudah baik lah, malah nggak ada jadwal khutbah Jumatnya. Semua sudah berpotensi bisa khutbah. Coba ini kalau kita semua pintar ceramah, wah sudah. Tahu, pernah. Makanya dalam Al-Quran Allah bahasakan anak itu penyuci. Karena lahir dengan kondisi seperti apapun itu adalah darah daging. Kemudian Bapak Ibu jamaah di dalam Al-Quran juga Allah bahasakan anak itu sebagai perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ila akhir. Harta anak itu perhiasan dunia. Sampai ada di ayat lain Allah tegaskan bahwa dijadikan itu penyejuk mata atau kegembiraan manusia terhadap apa? Wanita-wanita, anak-anak, kendaraan. Kalau sekarang ya udah jarang ya kendaraan mobil, motor, kemudian hewan ternak, kemudian sawah ataupun kebun ladang. Itu memang Allah fitrahkan siapa memiliki senang. Tapi posisi seorang anak ini mengalahkan yang lain. Posisi anak lahir itu mengalahkan daripada kesenangan-kesenangan terhadap apa yang Allah sebutkan tadi. Makanya di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jangan sampai anak dan hartamu melalaikan dari ingat Allah. Karena saking tahu harta yang paling berharga adalah yang disebutkan tadi, tapi yang paling adalah seorang. Makanya Allah bahasakan di dalam Al-Quran seorang anak itu juga adalah apa? Zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Makanya Mas Didik sekarang harus lebih, apalagi bukan Mas yang sekarang bahasanya Pak Dede ini sekarang harus sudah bisa paham betul bahwa dengan kelahiran putrinya kita ini mendapatkan yang namanya penyejuk jiwa, penyejuk hati, penggembira kehidupan, dan juga itu adalah perhiasan dunia. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan yang lain atau menegaskan yang lain. Jangan sampai kesenangan itu menghalangi daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak adalah penyejuk penggembira hati, terus kemudian perhiasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bahasakan anak itu adalah apa? Kok lupa? Adalah fitnah. Berkait Pak Ngabidin, isah-isah di TV hafal. Coba isah-isah di luar TV, yakin cuma capek saja, pemahaman ilmunya belum tentu. Berkait Thariqul Jannah seperti itu. Mau dihitung kerja yang memang ngaji, pahalanya berarti dunia wal akhirat itu pahalanya. Yang penting jangan terbalik dalilnya. Jangan sampai sekarang karena banyak itu penceramah pun diprotes karena dalilnya terbalik. Yang undang bilang, ceramah itu diiklan. Tidak yang ceramah juga ya punya dalil. Belum yang ketika dibalik sama Zulkan, sama orang kita sama. Serangan dikira jadi ustaz muda, tidak diserang. Belum lama ini saya tidak sebutkan di mana dan orang diprotes itu Pak di media. Pernah ngundang ustaz sekali nggak di ongkosi, nggak mau datang lagi diundang. Terus
Terus yang protes itu orang yang punya penghasilan setiap bulan gaji apa rutin. Wah itu namanya kan wali kan gitu bahasa. Kalau ngomong ikhlas berarti ngajar sekolah nggak usah digaji. Tapi ini tadi dalil jangan dibalik. Yang ceramah harus dalilnya ikhlas. Kemudian yang ngundang juga ya dalilnya ya. Apa dalilnya ngundang? Sampai pengalaman Pak ya. Aku nggak wani bilang seperti itu. Merakati. Tapi zaman dahulu ulama itu nggak kayak gitu enggak. Pak Azul tadi jawab, masih dapat ilmu saya. Zaman dulu emang nggak dikasih amplop sama isinya, tapi bahan-bahan bangunan, bahan-bahan pokok makanan hasil tani, hasil tanah kebun itu gantung di motor, gantung di sepeda. Orang dulu iya nggak kenal amplop, dulu aja tahun 2000-an amplop itu orang-orang khusus yang punya. Kalau beli aja ke warung cuma satu, benar atau betul? Nah, beli satu saja, ada Rp1 itu. Kalau perlu saja baru beli. Mau mundur lagi ratusan tahun lagi, ulama dulu ya nggak pernah itu diundang kok dikasih karena pemerintahnya, rajanya apa sadar dari Baitul Mal, dari kas-kas negara itu ada ongkos tersendiri. Nah sekarang diundang ke Bulukudu nggak bisa moni, macet di jalan motornya, bensin habis, malah bermisi-misi. Dalam arti apa? Ya kita harus pahami, jangan asal kita berbicara. Cukup kalau kita tidak paham, cukup diam. Kalaupun kita punya usulan, silahkan diusulkan. Sampai ada yang ngomong, wah itu jual beli ayat loh. Kapan pernah jual beli ayat penceramah itu? Apa ada Al-Fatihah 100.000? Ada? Enggak ada kok. Ceramah di mana Pak? Itu di pelosok. Oh itu sekitar ini Pak biayanya seperti ini. Oh enggak ada Pak. Disangoni ya alhamdulillah, nggak disangoni ya ini. Lengar lah motor, apa meneh motornya sing boros. Motor vario kan masih ngirit saja. Kalau motor apa? Maka ini kita perlu pahami. Saya sampaikan di sini tidak hanya senda gurau, tapi ini perlu dipahami. Karena kalau orang sudah benci dengan orang ahli agama, itu amit-amit Pak, na'udzubillah, itu keturunannya tidak ada yang akan menjadi ahli agama. Karena dia sudah benci. Kalau bahasa psikologisnya itu, karena dia sudah terdoktrin lewat jiwa ataupun pikirannya itu memang nggak akan pernah suka gitu. Sampai kok nggak pernah suka dengan satu profesi, itu biasanya anak sampean kalaupun jadi, tapi sampean nggak suka. Tapi kalau sampean suka terhadap apa yang memang sampean sukai, sampean cintai, maka pasti nanti insya Allah, pasti dalam kata insya Allah anak sampean itu akan ada yang jadi sebagaimana orang yang memang sampean cintai. Maka Allah membahasakan anak itu dalam Al-Quran untuk ketiga kalinya, maka Allah bahasakan sebagai fitnah, sebagai ujian. Namanya ujian ya kita harus hadapi, mampu tidak mampu kita harus hadapi. Maka kita pahami setelah lahir ini bayi itu memang menggembirakan hati kita, memang menjadi perhiasan kehidupan kita, kemana-mana dibawa, nggak ditanyain lagi. Tapi ingat yang ketiga, anak ini juga fitnah, ujian. Dan banyak yang diberikan anak tapi nggak bisa lulus ujian daripada anak. Orang hanya bangga dengan jumlahnya, memang itu bagus karena Nabi suatu saat nanti di akhirat akan bangga dengan jumlah umat. Tapi apakah kebanggaan kita mendapatkan anak banyak itu akan meloloskan kita dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini PR tersendiri, bagaimana kita ini bisa mensekolahkan anak kita ini juga bisa kita didik. Maka tidak lain tidak bukan bagaimana supaya anak kita ini supaya menjadi ujian yang bisa kita hadapi dan kita lulus, maka dididik dengan baik. Kata ulama, 7 tahun pertama itu adalah masa bermain, 7 tahun kedua adalah masa penggembelengan akhlak, dan 7 tahun selanjutnya itu nggak bisa pakai kekerasan, tapi bisanya dengan dialogis, dengan media apa? Berdialog. Karena akan bantah kalau begitu. Kata Nabi 7 tahun perintahkan sholat, tapi nggak boleh pakai kekerasan. Tapi kalau 10 tahun tinggalkan sholat, baru kita boleh main tangan, tapi dengan SNK, syarat dan ketentuan berlaku.
Bahkan dalam fikih itu bedanya kalau didik istri sama didik anak. Kalau didik istri kita diutamakan memaafkan dulu, baru kalau nggak bisa baru mukul. Walaupun sama-sama opsi silakan pilih yang mana, tapi bagusnya kalau didik istri karena istri sudah dewasa, sudah pikiran, sudah mengerti, itu lebih diutamakan memaafkan ketimbang daripada nah itu umur berapa itu? 7 tahun berarti umur bermain. Lebihnya berarti ya kembali akhlak. Tapi kalau didik anak, ulama mengatakan lebih diutamakan memukul daripada memaafkan. Tapi tetap memukul dengan SNK, syarat dan ketentuan. Kalau didik istri diutamakan itu memaafkan, baru mukul. Tapi kalau didik anak diutamakan mukul baru memaafkan. Karena anak kecil itu nggak akan paham dijelaskan, Pak. Kalau acara-acara maulid ini, Pak, itu biasanya anak kecil di shock pertama itu ngeblank. Saya mau ceramah siroh dia tetap ribut, dalil apalagi nggak ngerti. Yang pinter apa pandangannya? Maling. Itu saja. Yang diincar itu karena mereka belum sampai ke situnya gitu. Hanya masalah pendidikan mata melihat itu yang akan dicontoh ketimbang daya pikir kan gitu. Kecuali anak-anak tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala bahasakan anak itu dalam Al-Qur'an juga dengan istilah ujian. Jangan dikira hanya kesenangan-kesenangan saja memiliki anak, tapi ujiannya berat sekali. Bahkan nanti di dalam satu hadis maupunnya nanti ada orang itu mau masuk surga sudah satu langkah, tapi digondeli. Gondeli itu bahasa Indonesia digondeli itu gandoli ditahan, ditarik dan ditahan. Karena kenapa? Karena ngaku ini anaknya dulu Pak. Ya semudah itu masuk surga. Nanti ada hitungan-hitungan. Baru yang terakhir Allah Subhanahu wa taala bahasakan anak ini dengan istilah musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal kafirun. Tapi katakan wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta kalian dan sesungguhnya istri ataupun wanita-wanita kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ulama ahli tafsir menafsiri pertama, musuh maksudnya apa? Musuh di dunia. Banyak punya anak nggak tak ibadah. Hati-hati di TJ semua ada ustadznya. Nggak kajian kok alasannya anak, berarti itu musuh sampean. Izin anak antar anak pondok, hati-hati. Itu berarti aduan laku gitu. Bisa jadi, saya nggak memponis. Bisa jadi. Ada di sini hadir? Ada. Jaketnya warna apa? Hitam. Ujian itu, kalaupun izin ya sudah nggak usah alasan. Malah nanti Allah uji lagi, kasih anak kok malah nggak mau ngaji. Sama juga. Dapat itu curhat dong akhirnya. Min aswajikum, ini berarti istri kalian juga. Izin istri perlu ditemani. Juga ini aduan Tambah istri. Nah ulama ahli tafsir yang kedua menafsirkan musuh di sini bukan di dunia, tapi yang dimaksud adalah di akhirat. Karena nanti di akhiratnya Allah, di hari perhitungan itu anak, istri, anggota keluarga kita Pak yang wajib dinafkahi ataupun yang wajib kita didik itu saling tuntut. Sudah nggak ingat itu bapaknya, anaknya, enggak, pokoknya saling tuntut, minta saling diuntungkan. Ini malaikat saya nggak sholat ini kan nggak dibangunkan bapakku, mana bapakku dipanggil? Iya benar, oh iya nggak tak bangunkan, ini sudah terlalu sering kok. Katanya kalau menegur sesuatu nggak ada imbasnya, mending berhenti. Seperti memukul istri, mukul anak. Kalau memang dengan pukulannya kok sudah sering dan tidak membuat dia jerah, berarti pukulannya nggak boleh dilanjutkan Pak. Karena tandanya metode itu sudah tidak diindahkan. Makanya alim ulama memberikan arahan kalau ada anak ataupun istri, termasuk anak dan istri satu paket Pak, keluarga kita kok susah dibilangin. Pak Ustadz setiap
dino tak omongin tapi tetap wah ini. Berarti itu bukan masalah setiap dino ini diomongin. Tapi masalahnya metodenya yang kurang pas. Bagaimana? Kata alim ulama, kalau memang nggak bisa diomongi ketika sadar, maka diomongi ketika dia tidur. Karena orang yang tidur itu ruhnya masih bisa mendengarkan sambil dielus-elus buku-bukunya. Nah, mungkin tinggal Jupiter MX ya boleh lah. Tapi nek bapak sanggup, nek pas bapak nggak sanggup, itu kalau pas tidur insya Allah aman pak. Tapi coba pas anak kita bangun, istri minta mobil Avanza, rasemang yang second, rasemang yang new, tapi Avanza all new. Tahu all new? Lampunya serba beda dari ujung bannya sama bulat. Itu kalau sampai ngomong sabar loh, dek sabar, cek. Tapi coba pas tidur dibelai, itu ruhnya mendengar, jasadnya tidak. Makanya ada pensair, walaupun pensair dari Libanon, tinggalnya di Amerika Serikat yang sering dipelajari atau sering ada syairnya di sekolah pendidikan Khalil Gibran. Ternyata orang Kristen Pak, atau orang Katolik atau orang Kristen. Tapi syairnya ada juga yang bisa kita ambil ibroh lah gitu, walaupun bukan tujuan ataupun dalil. Ada satu syair yang itu untuk kita dalam mendidik anak. Dikatakan anakmu bukan anakmu. Kamu bisa membikin rumah untuk raganya, tapi kamu tidak bisa membuat rumah untuk jiwanya. Dikatakan anakmu bukan anak. Secara genetik, ya memang secara darah kalau di DNA, di tes DNA, ya memang anak kita. Tapi banyak buktinya apa? Anak itu ruhaniannya bukan anak kita. Kenapa? Karena ketika dia kecil, ketika tidur, kita jarang itu belai. Kita jarang komunikasi dengan ruhnya. Gitu. Karena ruhnya itu nggak pernah mati. Bahkan ada orang meninggal dunia itu kan karena pisahnya ruh dari jasad, tapi ruhnya tetap abadi. Kalau mati juga berarti nggak ada itu akhirat neraka sama surga. Maka Allah bahasakan anak yang terakhir adalah dengan istilah musuh supaya kita ini selalu hati. Banyak orang yang lulus kok diuji pendidikannya nggak lulus, ataupun dia kuliah terlalu lama, tapi dia tetap jadi orang baik. Banyak kok yang diuji tentang harta, gagal bekerja, gaji tidak diterima, atau pekerjaannya menjadi merosot gajinya. Banyak yang lulus tetap jadi orang baik. Tapi ketika diuji oleh anak, banyak orang yang tidak menjadi baik. Bahkan kata ahli pendidikan mengatakan, saya lupa namanya dokter siapa, itu pernah mengatakan 70% anak nakal tidak lain tidak bukan itu karena hasil orang tuanya yang nakal. Oh tapi itu ada kok anaknya Pak Ustaz, anaknya Pak Kiai nakal juga, ya itu kan unik. Kalau anaknya Kiai nakal itu bukan musibah, tapi unik. Tapi kalau anaknya yang lain nakal itu udah biasa. Namanya juga produk Pak, namanya juga itu pabrik, nggak semuanya produknya lolos uji. Ada juga itu disortir, ada yang gagal juga. Dan masalahnya itu karena kiai Ustaz terkenal, kita langsung memvonis anaknya kiai saja. Nah, yang terakhir saya sampaikan untuk pengingat bagi kita karena saya juga ada anak Pak, makanya ini juga untuk saya Pak, untuk secara pribadi pengalaman saya ada yang lebih tua untuk bisa menyampaikan tentang pengalaman. Tapi yang saya dapat dari ulama-ulama lewat membaca atau pernah mendengar nasihat dikatakan tidak lain tidak bukan anak nakal, anak durhaka, itu karena disebabkan istri yang durhaka. Siapa contoh yang Nabi Nuh alaihi salam nikah sama orang soleha, nikah sama orang soleha, nikah sama wanita soleha, yang terakhir nikah sama wanita tidak soleha, yang akan menghasilkan akhirnya siapa anaknya? Namanya Kanan, berkah lagi itu. Berkah cuci piring, tadi cuci gelas. Piring. Pokoknya Pak Nabi kalau rajin di TJ, nyuciin apapun, wah ilmunya tambah. Nyuci piring sama gelas tadi sudah dua loh, bisa tahu apa yang mau disampaikan. Nah, begitu juga anak yang soleh-solehah itu juga dikarenakan terlahir juga dari istri yang solehah. Maka dikatakan dan istri solehah itu juga tercipta ataupun muncul ketika ada figur suami soleh. Maka anak itu yang namanya anak durhaka, namanya fitrahnya seorang tua tetap pengen menyelamatkan Pak.
Ayo Kan'an, kalau bahasa enaknya kita membahasakan Al-Quran. Ayo Kan'an, ayo naik sini, naik kapal, naik sini. Padahal tahu itu anaknya durhaka. Tapi dia bilang apa? Oh, sudah naik gunung saja lah Pak. Walaupun air kan dari datar ke tinggi kan lambat sekali, saya ke gunung saja. Padahal sudah diseru, padahal sudah Allah tegur itu. Anakmu yang nggak beriman itu yang nggak baik. Tapi namanya fitrah seorang anak ya tetap diopeni, tetap dinasehati. Sama istrinya juga seperti itu. Maka dikatakan anak soleh soleha tercipta terlahir dari istri yang diridhoi suami, sedangkan anak tidak soleh seperti anak durhaka itu pun terlahir dari istri yang tidak diridhoi suami. Makanya ada hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat, berkain nyuting aulah ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini ulama unik membahas ini. Katanya ini bukan dalil untuk anak ini supaya berbakti. Oh bukan itu. Namanya ulama yang unik Pak. Karena ulama itu mau bangun ya nggak tahu ilmunya, mau ke politik ya nggak pernah menseriuskan, mau seumpama lari ke mana, ke jual bakso ya nggak ada pengalaman. Makanya hadis itu selalu ataupun ayat hadis itu dibahas bagaimana ada hikmah yang besar sekali. Ini tidak hanya dalil untuk seorang anak. Surga di bawah telapak kaki ibu, ini dalil seorang ibu untuk menciptakan bahwa memang di bawah telapaknya ada surga. Orang sekarang banyak anak durhaka gitu. Padahal ada juga namanya ibu ataupun bapak yang durhaka. Siapa contohnya? Melahirkan nggak mau nyusui, ambil kamera, langsing habis lahiran ketiga langsing karena nggak mau nyusui. Anaknya sendiri bukan disusui malah dikasih susu. Tapi itu termasuk ya saya nggak. Tetapi kalau niatnya bukan karena suatu pengobatan, bukan karena alasan undur syar'i sakit, kok alasannya cuma mau seks, ya Allah, kasihan anaknya. Makanya jangan heran kalau anak dari kecil tidak dikasih ASI, adanya dikasih air susu sapi, makanya ketika diperintah ngomongnya ayo nang warung nang ngaji orang ngaji sekolah. Jangan heran seperti itu. Makanya mari kita semua punya istri, kita punya anak. Maka lewat pertemuan ini yang mulia, saya hanya memaparkan atau menyampaikan apa yang saya ketahui bahwa ternyata anak itu terlahir atau terdidik dengan adanya ibu yang solehah, dan ibu solehah itu bisa ada kalau ada suami yang soleh. Makanya ada torikul jannah, anak dibimbing TPA kah, ada yang pendidikan formal SDIT kah, ada majelis taklimnya kah, ada ngopinya kah. Nah, kalian promosi ngopi apa koe ini itu kurang apa coba? Makanya kalau ada istri kok melarang nggak usah ngaji Pak, celaka. Ini sebenarnya bukan minta kebaikan. Coba bayangkan Pak, sampean izin ngaji di Torikul Jannah pulang jam 11, telat ke rumah kok dimarahi istri. Itu kita sampaikan saja. Lah saya pulang telat tuh karena ngaji, bukan selingkuh, bukan mabuk-mabukan. Coba kalau saya selingkuh, berapa hatimu tersakiti? Memang fisikku terlindungi tapi hatimu. Nah ini ngaji gaul sama Pak Parlan, gaul sama Pak Tris, gaul sama Mbah Min. Jadi jadi Torikul Jannah loh. Ya, walaupun kalau ustaznya nggak ada wifi-nya ya. Sekarang terpantau dia Pak kampus ini ya. Orang. Jadi ya kau kan tetap istrinya nggak masuk grup kan tetap tahunya ngaji kan gitu. Makanya ayo sama-sama kita semangatkan diri kita. Ini kita di tahun Islam yang baru, ayo kita sama-sama ngaji karena ini tujuannya untuk bimbing istri menjadi solehah dan untuk mendidik anak kita menjadi soleh dan dengan seperti itu maka insya Allah bahasa Allah untuk membahasakan anak, maka yang terakhir aduan ini tidak akan menjadi musuh, tapi anak ini akan menjadi selamanya pelita hati kita, penyejuk hati kita, penyejuk mata kita, dan akan menjadi perhiasan kita, dan nanti juga akan menjadi tabungan amal bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sekali lagi bagi Mas Dede dan keluarga semoga diberkahkan oleh Allah. Besok berarti Mas Dede tahu kan garis besarnya apa Mas Dede? Nah, nggak ada alasan kok nggak ngaji apa? Ngomong hati-hati, berarti kan nomor 4.
jelaskan ke istri bahwa ngaji ini untukmu juga untuk anak kita juga kalau kita nggak tahu apa-apa, akhirnya ada KDRT, akhirnya ada pergi tanpa jelas dan sebagainya, akhirnya ada perselingkuhan, mending aku walaupun pulang jam 11 cuman ada kopi di sana tapi tetap aku ngaji. Ya namanya juga audiensnya TJ semua ya kalau TJ. Kalau umum ya orang. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam pribadi mutlak dari saya sendiri yang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.